Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan satu hari yang baru sehingga kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti devotion pada hari ini. Anak-anak, bagaimanapun situasinya, kita tidak boleh takut dan gentar karena Tuhan senantiasa menolong dan Tuhan adalah juru selamat kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kuperlukan juru selamat. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dan dari hati kita. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Anak-anak, kita bersatu dalam doa, semua ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan dan pelawatan Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami hari yang baru untuk kami nikmati. Tuhan ajar kami dan bimbing kami untuk bisa menjalani hari-hari kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan devotion dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, menolong kami agar kami bisa mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami belajar dari firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami
kami, supaya apa yang kami baca, kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab 2 Tawarik 32 ayat 26. 2 Tawarik 32 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Sekali lagi, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Rendah hati, obat keangkuhan. Rendah hati, obat keangkuhan. Jika salah satu bagian dari tubuh kita ada yang sakit, maka kita berusaha dengan segera supaya penyakit itu dapat sembuh. Tetapi bagaimana jika sikap kita tidak benar di hadapan Allah? Apakah kita dengan segera mengatasinya atau justru membiarkannya sehingga dosa itu terus-menerus ada di dalam hidup kita? Kesombongan, keangkuhan, tinggi hati adalah sikap yang tidak dikehendaki Allah. Dosa kesombongan inilah yang ada di dalam diri manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang diciptakan Allah begitu istimewa dan diberikan kelebihan-kelebihan melebihi ciptaan yang lain. Tetapi manusia justru menyombongkan diri di hadapan Allah. Manusia itu ingin sama seperti Allah, sehingga dia menuruti perkataan iblis dan melanggar perintah Allah. Dosa kesombongan inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Sombong, angkuh, atau tinggi hati. Dalam sejarah bangsa Israel, ada banyak raja-raja yang memimpin mereka, tetapi tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak benar, melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ada satu raja, yaitu Raja Hizkia. Dia raja yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang baik dalam masa pemerintahannya. Raja Hizkia menumpas segala dewa-dewa dan Baal-Baal. Sehingga dalam masa pemerintahan Raja Hizkia, Allah mengaruniakan kekayaan, kemakmuran, dan kemuliaan yang sangat besar bagi Hizkia dan kerajaan. Seluruh rakyat sangat menghormati Raja Hizkia. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan yang dipimpin berada dalam kemakmuran dan kejayaan. Raja Hizkia menerima banyak karunia-karunia Allah. Banyak menerima kelimpahan dan anugerah Allah. Anak-anak, apakah kamu juga Tuhan berikan kelimpahan dan berkat? Apakah kamu juga menerima karunia-karunia daripada Tuhan? Saya percaya bahwa kita semua diberikan Tuhan anugerah dan karunia di dalam hidup kita. Dia memberikan kelebihan-kelebihan dengan maksud supaya dengan potensi itu kita
kita mampu berkarya, kita mampu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Pada hari-hari terakhir, Raja Hizkia, dia mengalami satu penyakit. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan memberikan umur yang panjang. Anak-anak tahu? Allah mendengarkan doa Raja Hizkia. Sehingga dia diberikan umur yang panjang. Umurnya ditambahkan oleh Allah. Hizkia melihat tanda-tanda ajaib yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Raja Hizkia lupa berterima kasih kepada Allah. Dia lupa bahwa semua yang dimiliki adalah berasal dari Allah. Ketika dia melihat kejayaan dan kemakmuran di dalam kerajaannya, dia lupa bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa keangkuhan. Dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Anak-anak, apakah kita juga sering lupa akan setiap anugerah Tuhan? Kita berpikir bahwa semua itu adalah milik kita. Kita berpikir bahwa semua itu adalah karena aku, karena jerih lelahku, karena kerjaku, karena kelebihanku, maka semuanya aku dapat. Jika seperti ini ada di dalam hati kita, apakah ini berkehendak di hadapan Allah? Apakah ini sesuai dengan apa yang Allah mau? Obat keangkuhan, kesombongan dan tinggi hati adalah rendah hati. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kerendahan hati? Allah memberikan teladan sempurna kerendahan hati di dalam Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah, yang memiliki tahta kerajaan sorga yang begitu megah. Tetapi dia rela datang ke dalam dunia. Dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Dalam bentuk kesederhanaan. Dia lahir di tempat yang sangat sederhana. Sampai dia ada di dalam dunia ini, dia menunjukkan teladan kesederhanaan itu. Dia mengasihi semua orang. Bahkan sampai kepada penderitaannya. Dia mati di atas kayu salib. Kematian yang sangat hina dia alami demi menyelamatkan kita manusia berdosa. Yesus, teladan sempurna kerendahan hati itu. Tetapi setelah dia mengalami penderitaan dan kematian yang sangat hina itu, pada akhirnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menerima penghormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ingat, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Yesus mengalami banyak penderitaan dan kehinaan. Dan dia terima itu dengan segala kerendahan hati. Tetapi pada akhirnya dia mendapat penghormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Apa yang dilakukan Raja Hizkia setelah dia jatuh ke dalam dosa kesombongan? Alkitab mencatat dalam ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya.
ketika kita sudah mulai jatuh ke dalam dosa kesombongan, sadar diri, tahu diri siapa kita di hadapan Allah. Segala kelimpahan yang kita miliki adalah pemberian dan anugerah Allah. Kita sadar kita adalah manusia yang hina, tidak berharga. Layakkah kita menyombongkan diri ketika Tuhan melimpahkan segala anugerah kepada kita? Seharusnya kita sadar bahwa semuanya itu adalah miliknya Allah, bukan milikku. Hizkia sadar akan keangkuhannya. Ini yang Tuhan kehendaki. Jika saat ini kita sudah mulai menyombongkan diri, Tuhan mau kita sadar bahwa aku ini adalah milik Allah. Semua yang kumiliki adalah miliknya Allah, bukan milikku. Jika Tuhan memberikan aku kelimpahan, kelebihan, potensi-potensi yang ada di dalam diriku, itu semua adalah miliknya Allah, bukan milikku. Raja Hizkia segera sadar dan dia datang merendahkan diri di hadapan Allah. Dia datang merendahkan diri bersama dengan seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Sehingga ketika mereka merendahkan diri di hadapan Allah, murka Tuhan segera berhenti. Kita melihat bahwa kerendahan hati itu adalah kehendak Allah. Tinggi hati akan mendatangkan kehancuran, tetapi kerendahan hati adalah kehendak Allah mendatangkan kehormatan. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita kembali bahwa segala yang kita miliki adalah miliknya Allah. Datanglah kepada Tuhan, rendahkan hati, tunduk kepadanya, dan menyerahkan segala yang kita miliki kepada Allah. Mari kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, kita gunakan untuk kemuliaan nama Allah. Karena pada akhirnya, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Mari anak-anak semuanya, kita datang kepada Allah, belajar dari firman Allah, supaya kita memiliki sikap rendah hati dan hidup kita berkenan di hadapannya. Hidup kita memuliakan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan dengan segala yang kita miliki, karena semua berasal dari Dia dan kembali kepada Dia. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami, menyadarkan kami kembali bahwa segala yang kami miliki adalah miliknya Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kelebihan kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini kami datang meminta pertolongan Roh Kudus. Biarlah sikap rendah hati itu menjadi milik kami. Kami memiliki kerendahan hati, baik di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak, ayat hafalan bagi kita pada hari ini dari kitab Lukas pasal 18 ayat 17. Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.